Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis menemukan kebutuhan sistem. Yang pertama, pengertian penentuan kebutuhan sistem. Penentuan kebutuhan sistem informasi merupakan proses penting dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bisnis, sesuai dengan memenuhi harapan pengguna, dan sesuai berfungsi secara efektif. Penentuan kebutuhan sistem informasi meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, proses identifikasi, analisis, dan dokumentasi kebutuhan atau persyaratan yang harus dipenuhi sistem informasi yang akan dikembangkan. Langkah kedua itu penentuan kebutuhan sistem. Langkah-langkah penentuan kebutuhan sistem yang pertama adalah identifikasi stakeholder. Identifikasi semua pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam sistem tersebut, termasuk pemilik bisnis, pengguna akhir, manajemen, dan lain-lain. Yang kedua, pengumpulan informasi. Kumpulan data dan informasi tentang kebutuhan dan proses bisnis saat ini melalui wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Yang ketiga, analisis lingkungan kerja. Pahami lingkungan kerja di mana sistem akan dioperasi, termasuk kebijakan, prosedur, dan praktik yang ada. Kemudian yang keempat, analisis masalah dan peluang. Identifikasi masalah yang ada dalam proses bisnis saat ini dan peluang untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas melalui pengguna sistem informasi. Yang kelima, penentuan kebutuhan fungsional. Tentukan fungsi dan fitur yang harus ada dalam sistem seperti operasi yang harus dilakukan, laporan yang dihasilkan, dan interaksi pengguna. Yang keenam, penentuan kebutuhan non-fungsional. Tentukan persyaratan non-fungsional seperti kinerja, keamanan, keandalan, stabilitas, dan kegunaan sistem. Yang ketujuh, validasi dan verifikasi kebutuhan. Validasi kebutuhan dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa mereka dipahami dan disepakati. Verifikasi kebutuhan untuk memastikan bahwa mereka realistis, konsisten, dan dapat diimplementasikan. Kemudian yang kedelapan, dokumentasi kebutuhan. Dokumentasi kebutuhan secara rinci dalam bentuk spesifikasi kebutuhan, termasuk deskripsi fungsional dan non-fungsional, kasus penggunaan, dan skenario. Yang kesembilan, kesepakatan dan persetujuan. Dapatkan persetujuan dan kesepakatan dari pemangku kepentingan terkait atas dokumentasi kebutuhan yang telah disusun. Yang ke-10, manajemen perubahan. Kelola perubahan kebutuhan yang mungkin terjadi selama siklus pengembangan sistem dan memastikan bahwa mereka dipahami, dinilai, dan diimplementasikan dengan tepat. Kemudian metode dan teknik menganalisis kebutuhan. Yang pertama, wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah metode yang melibatkan interaksi langsung antar analisis sistem dan pemangku kepentingan yang relevan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan sistem. Selama wawancara, analisis mengajukan pertanyaan terstruktur atau terbuka kepada pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan, persyaratan, preferensi, dan harapan mereka terhadap sistem yang akan dikembangkan. Keunggulan itu interaksi langsung, pemahaman dan mendalam. Kemudian teknik selanjutnya adalah observasi. Kita harus melakukan observasi. Kemudian yang ketiga, studi dokumentasi analisis, dan keempat, analisis kuesioner. Kelima, analisis kasus pengguna. Keenam, teknik etnografi. Ketujuh, analisis gap. Kedelapan, diskusi kelompok. Kesembilan, studi kasus. Ke-10, benchmarking. Ke-11, workshop. Ke-12, teknik kreativitas.
ke-13 prototyping. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.